3 itu ada hubungan dengan justification by faith atau righteousness. Dia bilang, this surely, verily, the third angel's message. Jadi kita harus sangat mengerti righteousness by faith. Karena Alkitab itu sebenarnya adalah buku yang ditulis untuk bagaimana kita bisa kembali ke dalam kerajaan. Karena sesuai dengan Mazmur 119-105 dikatakan, firman-Mu adalah pelita dan terang bagi kami untuk menghantarkan saya kembali ke tanah janjian, dari mana kita sudah diusir oleh karena pelanggaran Hawa dan diteruskan oleh Adam. Jadi kita belajar Alkitab ialah waktu Adam dan Hawa dikeluarkan dari Eden, kita belajar Alkitab bagaimana kita bisa kembali lagi. Basically itu. Dan yang memisahkan kita dari Taman Eden ialah dosa. Dosa sesuai dengan 1 Yohanes 3 ayat 4 ialah pelanggaran hukum Tuhan. Dan Tuhan memberi hukum kepada Adam dan Hawa, kan, jangan makan buah daripada pohon pengetahuan baik dan jahat. Itu hukum, command. Dan waktu dilanggar, 1 Yohanes 3:4 bilang dosa adalah pelanggaran. Jadi kuncinya untuk kembali saya harus apa? Tidak berdosa, tidak melanggar hukum. Nah, righteousness by faith ialah satu doktrin ajaran Alkitabiah yang menunjukkan bagaimana kita kembali dan melepaskan dosa. Bukan hanya melepaskan dosa, tetapi dosa-dosa yang sudah dilakukan diampuni dan kuasa untuk tidak melakukan lagi. Karena Yohanes 8:11 dia bilang kepada wanita Sundari, kan, aku pun tidak menghakimi engkau, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Jadi paling penting, semua dosa saya diampuni dan saya tidak melakukan atau melanggar dosa lagi. Karena dosalah Yesaya 5:92 yang memisahkan saya dari Tuhan. Jadi righteousness by faith, kita mau lihat apa itu righteousness, apa itu faith, dan kalau digabung apa hubungannya dengan manusia dikembalikan ke Taman Eden. Oke, mari kita mulai ayat demi ayat, pelan-pelan saja. Oke, mari kita buka Yohanes 3 ayat 16. Mulai dengan ayat yang sangat populer. Yohanes 3 ayat 16. Dan sekali-sekali saya akan minta bahasa Inggrisnya ya, karena kadang-kadang Indonesianya nggak tepat. Kalau tepat oke, kalau nggak tepat kita lihat bahasa Inggris. Oke? Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Oke, jadi apakah saya bisa bilang untuk kembali, dia bilang barang siapa percaya. Jadi percaya. Barang siapa yang percaya akan Tuhan Yesus, yaitu pemberian Bapa kepada manusia, tidak akan binasa tetapi memperoleh kehidupan kekal. Jadi kuncinya apa? Percaya. Atau bahasa Inggrisnya believe. Whosoever believeth. Barang siapa yang percaya. Ayo, mari kita terus. Sekarang pertanyaannya, apa itu percaya? Apakah percaya sekedar mental saja? Apakah percaya? Percaya. Sudah. Oh sudah, dia percaya. Apakah sekedar pengakuan? Betul. Apakah percaya itu sekedar pengakuan? Mari kita lihat. Karena kalau percaya sekedar pengakuan, kayaknya gampang saja. Mari kita lihat terus. Oke. Ayat berikutnya. Mari kita lihat apa itu percaya lebih banyak lagi. Kisah 16 ayat 30. Kisah 16 ayat 30. Mari kita lihat apa itu percaya. Kisah 16 ayat 30. Kisah 16 ayat 30. Ia mengantar mereka keluar sambil berkata, Tuan, Tuan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat? Ingat Rasul Paulus waktu ada gempa bumi, lalu penjara terbuka dan mereka bisa keluar, lalu penjaganya takut dan penjaga bilang, apa yang harus aku lakukan supaya saya apa? Selamat. Bukankah ini selamat ini?
kehidupan kekal, ini selamat kan? Jadi ini selamat, ini jalur selamat. Ini jalur hilang. Ini jalur selamat. Ini jalur hilang. Jadi dia bilang, bagaimana supaya saya selamat? Safe kan? Bagaimana supaya saya bisa selamat? Bukankah ini pertanyaan yang perlu dijawab dengan benar kan? Oke, teruskan. Ayat 31, Roy. Jawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumah. Apa jawabannya? Dia percaya. Percaya kan? Oke, percaya. Tapi pertanyaannya, apakah percaya secara mental? Apakah percaya itu sekedar percaya atau itu adalah satu label yang membungkusi sesuatu yang lebih banyak daripada sekedar bilang percaya? Oke. Mari kita lihat percaya itu apa? Apa itu percaya? Oke, mari kita lihat Roma 4 ayat 5. Kata lain daripada percaya apa? Kata lain daripada percaya apa? Apa kata lain daripada percaya? Roma 4 ayat 5. Tetapi kalau ada orang yang tidak bekerja, namun percaya kepada Dia yang membenarkan orang durhaka, imannya diperhitungkan menjadi kebenaran. Kata lain daripada percaya apa? Iman. Betul kan? Iman atau faith. Jadi bilang sini, jikalau dia percaya, imannya akan diperhitungkan untuk kebenaran, righteousness, kebenaran, iman. Jadi kata lain daripada percaya adalah iman. Kan kalau saudara ada iman sama dengan saudara ada percaya, sama iman percaya. Oke. Jadi barang siapa beriman, jalur keselamatan. Kalau tidak beriman, tidak mengikuti jalur keselamatan sama dengan percaya. Barang siapa? Oke, mari kita lihat Hebrew itu Ibrani 11 ayat 6. Bagaimana kalau nggak ada iman? Bagaimana kalau nggak ada iman? Ada pertanyaan sedikit. Ya, Roma 4 ayat 5. Ya. Apakah iman itu harus bekerja? Ini baru permulaan dong. Kita akan isi semua. Harus bekerja. Ya, ini baru dia punya dasar-dasar. Ya. Kita akan isi semua. Ibrani 11 ayat 6. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Ya, itu dia, sampai situ. Tanpa ini tidak berkenan. Artinya ini penting. Ya. Jadi ini langkah demi langkah ya. Ini langkah demi langkah, karena kalau bangun rumah harus bata demi bata, betul? Di sini bata. Harus satu batu di atas batu. Nggak boleh langsung semua batu. Harus letakkan batu satu ke batu. Oke, jadi kita mulai dari bawah. Jadi tanpa iman tidak bisa apa, Rob? Tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Ini kan. Tanpa iman orang tidak bisa apa? Selamat. Jadi kejadian Yohanes 3:16. Barang siapa tidak percaya tidak bisa selamat. Jadi ini sangat penting kan? Percaya iman sangat penting. Oke. Sejauh ini oke, mari kita terus lagi. Sekarang apa itu iman? Nah, mari kita mulai batu bata berikut. Mari kita build on the foundation. Apa itu iman? Yakobus 2 ayat 22 dan 24. Yakobus 2 ayat 22 dan 24. Apa itu? Yakobus 2 ayat 22. Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan. Rupanya ada perbuatan, oke? Apalagi? Dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi Sempurna. Jadi apakah iman tok sempurna? Iman disempurnakan dengan pekerjaan, perbuatan. Jadi iman, tapi ada di punya apa? Kita tulis pendek saja, works. Dan di sini kita mulai masuk air yang tidak jernih lagi, air yang sudah banyak kaburnya. Harus pelan-pelan. Karena di sini banyak ketidakserasian dalam pengertian apa itu kerajaan. Tapi kita tahu iman tanpa ini tidak sempurna. Yang membuat iman sempurna adalah kerja. Oke. Jadi saudara percaya Tuhan Yesus mati di kayu salib, percaya
Atau harus ada works? Karena cuma bilang percaya nggak sempurna iman itu kan, harus ada works. Nanti kita lihat apa itu works. Apa itu works? Oke, kita terus lagi. Oh, Roy belum bisa baca semuanya ya. Coba ulang lagi ayat 22 Roy dan 24. Ayat 22, kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Ya. Ayat 24, jadi kamu lihat bahwa manusia dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya dan bukan hanya karena iman. Sahaja. Only. Jadi iman tanpa works orang tidak dibenarkan. Iman dengan works orang dibenarkan. Betul? Jauh ini jadi apakah perlu works pekerjaan? Ya, karena dibilang orang tidak dibenarkan dengan iman sahaja. Tuh, berarti ada works. Oke, terus mari kita maju terus. Mari kita lihat contohnya di Alkitab. Iman dan apa? Kerja, perbuatan. Oke. Coba kita lihat Galati 3 ayat 6. Galati 3 ayat 6. Galati 3 ayat 6, secara itu jugalah Abraham percaya kepada Allah. Sampai situ dulu. Abraham percaya. Kata lain percaya apa tadi? Abraham ada iman. Oke, Abraham ada iman. Apakah iman sudah sempurna tanpa pekerjaan? Belum. Mari kita lihat di mana dia disempurnakan. Oke. Abraham percaya, lalu Maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. jadi karena dia percaya, dia diperhitungkan sebagai kebenaran atau apa? Righteousness. Ini kata-katanya. Dia percaya dan dia diperhitungkan. Dan diperhitungkan bahasa Inggrisnya imputed. Imputed. Kalau ada yang sudah pernah dengar. Ada dua kata, imputed dengan imparted. Kalau diperhitungkan, imputed. Jadi karena dia percaya, dia dianggap apa? Benar. Nah, tapi percaya tanpa ini, no. Nah, mari kita terus lagi. Mari kita lihat cerita Abraham lebih sempurna lagi. Ibrani 11 ayat 8 dan ayat 9. Ibrani 11 ayat 8 dan ayat 9. Ibrani 11 ayat 8, karena iman Abraham taat Karena iman kan itu dia, karena percaya. Terus lagi, ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya, lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Ayat 11, karena iman ia juga dan Sarah beroleh kekuatan untuk menurunkan anak cucu walaupun usianya sudah lewat, karena ia menganggap dia yang memberikan janji itu setia. jadi ayat 8 dibilang oleh iman Abraham apa bahasa Indonesia? Taat. Taat. Taat itu bahasa Inggrisnya. Jadi dibilang Abraham percaya. Tapi di Ibrani Abraham percaya dan dia taat. Artinya Abraham waktu dia percaya, dia demonstrasikan kepercayaannya dalam pentaatannya. Di situ dia dibenarkan Tuhan. Jadi perlu apa? Perlu taat. Karena cuma bilang saya percaya, tapi nggak pernah saya demonstrasikan percayanya dengan pentaatan. Itu iman yang sempurna. Jadi iman itu sempurna waktu saya apa? Saya demonstrasikan pengakuan kepercayaan saya dengan pentaatan perintah Tuhan. Jadi kalau Tuhan bilang, Andy, kamu udah harus keluar dan pergi berdiri di jalan dalam 1 menit. Percaya Randy? Percaya. Percaya, udah cukup? Sudah cukup kalau saya berdiri di sini terus? Saya percaya. Di mana saya dibenarkan? Waktu saya jalan keluar dan memenuhi syarat dan berdiri di luar dalam 1 menit. Itu bukti bahwa saya taat. Karena iman didemonstrasikan dalam pentaatan. Apa gunanya bilang percaya tapi tidak apa? Karena semua firman Tuhan ialah instruksi untuk saya diselamatkan. Bagaimana saya percaya kalau saya tidak ikut instruksi?
Jadi pentaatan itu apa? Itu bukti bahwa saya ada iman. Itu bukti saya ada iman. Oke, kita terus lagi. Jadi apakah saya dibenarkan sekedar bilang percaya nanti Tuhan? Nah, sekarang saya mau tanya ya, saya mau tanya. Ini memang sudah agak jauh ke depan, tapi saya mau tanamkan pertanyaan ini di kepala saudara-saudara. Apakah kita pada mulanya sesuai dengan Yesaya 64 ayat 6? Jubah kita kotor kan? Our righteousness as filthy rag, baju kotor. Tapi nanti kita memiliki jubah yang warna apa? Putih. Sekarang pertanyaan saya. Ini adalah saya mau lemparkan pertanyaan ini, tapi akan diisi nanti. Tapi sudah bisa dipikir-pikirkan sekarang. Supaya sementara kita belajar, kita lihat bagaimana prosesnya untuk memperoleh jubah putih. Pertanyaannya apa? Dan jubah putih itu melambangkan apa? Jubah putih melambangkan apa? Kebenaran siapa? Kristus. Artinya karakter dia kan? Karakter dia. Sekarang pertanyaannya, apakah karakter Kristus diletakkan, dan nggak perlu jawab sekarang karena perlu dipikir-pikir karena kita harus lihat jawabannya sesuai jawabnya. Apakah karakter diberikan begini? Jadi saya nggak ada karakter saya yang kotor, lalu tiba-tiba saya diberikan karakter itu, diberikan karakternya. Oke, nanti kita isi kan? Oke. Apakah karakter jubahnya diberikan gini aja? Ini saya punya karakter, saya punya jubah ya, pakai. Apakah begitu caranya? Ya, tuh. Mari kita lihat, oke? Mari kita lihat. Pelan-pelan kita akan isi itu sesuai dengan kita. Mari kita terus lagi. Tadi ayat berapa ya? Ibrani 11 ya? Oke. Terus lagi. Ini pelajaran untuk besok dan mungkin saya akan tambah-tambah lagi. Dan PowerPoint-nya belum selesai, makanya kita tidak kasih PowerPoint. Tapi kita kasih ayat. Oke, mari kita lihat. Yakobus 2. Yakobus 2, dan ini masih cerita Abraham. Percaya dengan pentaatan. Satu paket. Orang yang taat, dia buktikan dia ada iman. Orang yang mengaku iman tanpa percaya, dia tidak ada iman. Cuma mengaku. Oke, sekarang cerita daripada Abraham kita teruskan di Yakobus 2 ayat 17 sampai 26. Jadi Roy baca pelan-pelan ya. Yakobus 2 ayat 17 sampai 26. Ayat 17. Ya. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Jadi perbuatan, kata lain perbuatan apa? Penurutan. Betul? Iman tanpa penurutan mati. Jadi terus lagi. Ayat 18. Tetapi mungkin ada orang berkata, padamu ada iman dan padaku ada perbuatan. Aku akan menjawab dia, tunjukkanlah kepadaku imanmu itu tanpa perbuatan, dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatan-perbuatanku. 19. Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja? Nah, jadi orang bilang, no, cukup percaya kan? Cukup percaya tanpa penurutan. Lalu Yakobus bilang, engkau percaya cuma ada satu apa? Allah. Lalu apa dia bilang? Itu baik. Oh. Tetapi setan juga percaya akan hal itu dan mereka gemetar. Kalau soal percaya, siapa juga percaya? Padahal tidak ada apa? Penurutan. Artinya sebenarnya setan tidak percaya. Betul? Karena kalau percaya menurut. Artinya untuk bilang percaya tidak menurut, di mata Tuhan itu sama sekali bukan percaya. Karena percaya adalah penurutan. Jadi nggak bisa bilang saya cuma setengah percaya. Benar itu? Tidak. Setengah percaya ada nggak? Tidak. Setengah percaya sama dengan nol. Tapi setengah percaya pengakuannya iya, labelnya iya. Sama dengan gini. Saya pakai jaket. Namanya Ali. Darah Ali. Jaket lalu Ali. Betul? Apakah karena saya punya nama Ali, jaketnya, dan nama saya Randy, membuat saya setengah Ali? Enggak. Artinya nama Ali itu nilainya berapa? No. Artinya bilang percaya tanpa perbuatan nilainya berapa? 0. Tapi itu bisa menyesatkan orang nggak?
paling bahaya. Jadi yang setengah-setengah ini sangat berbahaya karena bisa menyesatkan banyak orang. Oh dia ahli, ikut ahli. Padahal ahlinya di situ. Jadi Lebih baik bilang saya nggak percaya daripada percaya tapi tidak menurut. Siapa itu yang setengah-setengah? Dingin enggak, panas enggak? demikian. Kenapa? Mereka bilang saya pengikut Tuhan Yesus, pada hakikatnya mereka menolak Tuhan Yesus. Itu saya percaya, padahal tidak. Ini paling bahaya. Oke, kita teruskan lagi. 20. Oh iya, Roy. 20, betul. Hai manusia yang bebal, maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong? Oh. Ayat 21. Bukankah Abraham, bapa kita, dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya? Perbuatan dalam kurung apa? Penurutan. Penurutan. Dalam penurutan. Paling bagus kita gunakan kata perbuatan itu penurutan. Karena banyak orang salah mengerti perbuatan itu adalah hasil kita untuk menghasilkan gitu kan. Jadi penurutan sangat penting karena penurutan itu adalah pekerjaan penurutan. Yang penting kita mengerti lah. Jangan pikir bahwa kita harus bekerja untuk selamat. No, kita menurut beda dengan perbuatan menghasilkan selamat. Terus lagi. Ketika ia mempersembahkan Ishak anaknya di atas mezbah, Oke, kapan Abraham dibenarkan? Jadi Tuhan bicara kepada dia kan, Abraham bawa anakmu satu-satunya yang akan menjadi kepala daripada semua bangsa-bangsa yang banyaknya seperti laut, pasir di laut dan bintang di langit. Bawa dia yang engkau istrimu lahirkan pada usia tua waktu kandungannya sudah mati, bawa dia dan persembahkan dia, dengan kata lain bunuh dia. Sebagai Abraham sudah menghasilkan Hagar dan Ismail salah lagi. Lalu sudah tua, sudah mati kandungannya, lalu disuruh sembelih. Dari mana keturunan ini? Kalau masih muda ya bolehlah. Tapi udah Ishak pun sudah dari mati. Jadi pikir, ini nggak masuk akal kan? Dari manusia nggak masuk akal. Tapi sejak kapan perintah Tuhan harus masuk akal? Kalau masih muda berlian, oh masih muda. Tapi sudah tua bagaimana? Ini membuktikan bahwa dia ada apa? Kuasa. Iman. Karena iman itu percaya apa? Percaya firman Tuhan hanya kalau masuk akal. Itu iman yang tidak masuk akal. Jadi bawa sembelih. Apa dia bilang? Kapan dia dibenarkan? Waktu dia bilang, oke Tuhan saya bawa nanti. Dia dibenarkan waktu dia bilang oke. Kapan dia dibenarkan? Waktu dia komplit. Dia punya perintah. Betul? Dia belum dibenarkan waktu dia jalan. Karena bisa dia apa? Betul. Dia punya perintah, bawa dan tikam. Jadi dia bisa sampai sini, nggak mau. Sudah dibenarkan? Belum. Kapan dia dibenarkan? Waktu dia komplit. Dia punya perintah. Waktu dia komplit. Tapi komplitnya cuma sampai apa? Sini. Pas ini, Abraham. Saya sudah lihat. Kamu menurut saya. Walaupun tidak masuk akal. Di saat itu dia dibenarkan. Jadi perlu penurutan. Perlu. Apakah dia bisa bilang gini? Oke Tuhan, saya akan bawa anak saya. Dan kalau dia tanya, saya bilang Tuhan akan provide, saya akan bawa, saya ceritakan semua dengan detail, lalu saya akan angkat. Saya percaya semua itu. Dibenarkan? Enggak. Dia harus apa? Turut 100%. Ini sama saja perjalanan belum itu? Karena istri Lot dibenarkan karena dia sudah keluar atau harus keluar terus? Nah, Iya ya. jadi kalau dia jalan keluar, oke, saya sudah bikin 50%. Tuhan tahu hati saya. No. Kamu tunjukkan bahwa kamu akan angkat pisau. Bisa dia di sini? Oke, Tuhan sudah ada angkat pisau. Mengerti, masa saya mau bunuh satu anak? Sudah sampai sini sudah cukup. No, harus apa? Pas gini nggak usah, sudah ada lomba jantan. Sudah. Sini dia tunjuk bahwa apa? Dia percaya. Yang didemonstrasikan dalam perbuatan. Jadi nggak ada penurutan bagaimana, Dovi? Kosong dong.
No. Oke, kita teruskan lagi. Harus ada penurutan. Dan inilah iman tanpa penurutan. No. Ayat 22. Oke, teruskan. Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Ayat 23. Dengan jalan demikian genaplah nas yang mengatakan, lalu percayalah Abraham kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Memperhitungkan bahasa Inggrisnya imputed. Oke, saya akan jelaskan saja apa perbedaan imputed dengan imparted supaya setiap kali kita lihat kata itu kita bisa mengerti. Ini imputed ya. Jadi tadi diperhitungkan sama dengan apa? Jadi waktu dia lakukan yang diperintahkan, dia di-impute righteousness, dibenarkan, kebenarannya di-impute. Ada kata lain, imparted. Baik, mari kita lihat perbedaannya. Saya hutang $100 million. $100 million. Dan saya ditagih oleh bank. Ini satu contoh saja ya. Kalau yang Randy, kamu harus bayar dalam 1 minggu $100 million. Saya bilang, aduh, biar seumur hidup nggak bisa dibayar. Biar kerja sampai double, triple nggak bisa bayar. Kasihanilah saya. Tuh. Lalu yang kepala dari bank, dia berpengasihan kepada saya. Lalu waktu saya tidur malam hari dan besok pagi saya pagi mau bayar ini, saya punya utang $100 million. Besok saya lihat dia punya bank account utang no. Apakah saya ada usaha satu titik pun untuk meniadakan hutang saya? Enggak. Nah, tapi apakah hutang saya sudah hilang? Apakah saya sudah dibenarkan? Oh. Sudah, karena sudah bebas. Jadi saya bilang, saya masih hutang? Enggak. Saya harus kerja untuk itu? Enggak. Pokoknya sudah berdasarkan kasih kepala bank kamu nol, seakan-akan nggak pernah hutang. Waduh, saya telah di-impute. Itu saya di-impute tanpa usaha. Jadi kebenaran itu kepada siapa? Abraham di apa? Impute. Nah, nanti kita akan kupas lagi ya. Jadi ingat, kita akan kupas lagi karena impartnya masuk di mana. Nah, impart cerita yang sama, $100 million saya bilang. Perbincangannya sama. Besok pagi bangun, kepala bank bilang, pas saya cek masih ada di penyaluran. Tapi ada note, tolong panggil saya dengan segera. Saya call. Pas saya call, dia bilang, jadi saya mau tolong kamu untuk lunaskan kamu punya hutang. Bagaimana caranya? Saya akan berikan pekerjaan, tapi kamu harus kerja 12 jam per hari, 5 hari per minggu. Kamu akan kerja dan kamu sanggup banget. Tapi kamu harus bangun jam 5 pagi sampai jam 5 sore kerja. Baik di tengah-tengahnya selama beberapa tahun, tapi kamu akan baik. Oke. Dan sekarang saya mulai kerja, tuh kerja. Akhirnya saya bisa bayar apa? Hutang. Dan sekarang saya tidak ada apa? Hutang. Tapi pekerjaan dia berikan, makanan semua keperluan tenaga dia berikan. Tugas saya apa? Hutang itu di-impart, yaitu dia berikan tenaga untuk sanggup apa? Lunaskan. Yang satu nggak usah bikin apa-apa, yang satu diberikan tenaga untuk menghapus. Beda itu impart dengan impute. Beda. Ini diberikan tenaga untuk menghilangkan hutang, ini otomatis. Righteousness tadi dia apa? Impute atau impart? Kebenaran Tuhan. Kebenaran dia apa? Kebenaran itu apa? Kebenaran siapa? Kristus. Nah sekarang pertanyaannya, apakah Kristus punya karakter di impute? Tuh kan? Kita mau lihat. Ini agak muddy water, artinya airnya udah mulai kabur sedikit, jadi harus pelan-pelan.
Kita akan lihat. Jadi pelan-pelan kita kupas ya. Kalau ambil kesimpulan sekarang pasti salah. Kita ikut pelan-pelan. Mari kita lihat yang di-impute apa, yang di-impart apa. Mari kita terus lagi. Jadi Abraham karena dia menurut, baru dia di-impute. Sekarang kuasa untuk menurutnya, tuh kuasa untuk menurutnya di-impute atau di-impart kira-kira? Kuasa untuk menurutnya di-impute atau di-impart? Impart. Empat. Ingat, dia harus kerja kan? Karena dia harus. Ini dia, ini bedanya. Kuasa untuk menurutnya di-impart, jadi dia harus menurut. Dia nggak bilang, Abraham keluar dari negaramu, negerimu dan lakukan ini semua. Dia bilang, oke. Tiba-tiba, nggak, dia harus apa? Turut. Dan kuasa untuk turut itu di-impart untuk memenuhi persyaratan. Di ujungnya, righteousness-nya di apa? Impure. Oke, kita isi pelan-pelan. Kalau masih sekarang belum terlalu komplit, kita isi pelan-pelan. Oke, kita terus lagi. Roy sampai mana tadi? 23 terakhir. Karena itu Abraham disebut sahabat Allah. 24. Jadi kamu lihat bahwa manusia dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya dan bukan hanya karena iman. 25. Dan bukankah demikian juga Rahab, pelacur itu, dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia menyembunyikan orang-orang yang disuruh itu di dalam rumahnya, lalu menolong mereka lolos melalui jalan yang lain. Nah, Rahab ingat di Jericho, ingat dia taruh kain merah, permisi. Jadi dia dua mata-mata masuk dalam kota. Kalau bilang bangsa ini akan dibinasakan. Ini bagaimana? Dia apa? Dia tolong kan? Dia punya bukti bahwa dia percaya akan pekabaran dua mata-mata ialah dia apa? Dia tolong. Dan dia tolong turunkan. Jadi dia punya pekerjaan untuk menolong dan menyembunyikan dan bawa mereka keluar dari jendela. Itu dia punya apa? Penurutan, bukti bahwa dia percaya bangsa akan dia dibenarkan oleh penurutan pekabaran itu. Jadi ingat, kita selamat harus apa? Harus menurut firman Tuhan. Enggak sekedar bilang percaya nanti Tuhan berikan karakter, tiba-tiba benci dosa. Bisa. Prosesnya ada, kita lihat ya, prosesnya ada. Oke, kita teruskan lagi. Enggak usah baca terakhir. Ada sedikit tambahan. Ya. Boleh. Memang si Rahab itu percaya karena dia sudah dengar berita ada suatu bangsa bisa mengerikan laut, Ya, terus. bisa melewati Jordan. Memang dia sudah bilang itu. Ya, betul. Sebelum mereka sampai sudah geger. Ada bangsa yang luar biasa yang demi Tuhan. Sudah geger mereka. Ya. Maka dia percaya. Bukan hanya tiba-tiba dia percaya. Bukan. Dia sudah tahu karena kami sudah dengar bahwa kami ada bikin seperti ini. Ya. Jadi mereka sudah takut di sini. Ada menuju daerah kita ada suatu bangsa yang ditunjuk Allah. Ada. Jadi dia punya iman, persis. Kita Ialah, tahu. Ibrani 11 ayat 1 bilang, iman adalah dasar daripada pengharapan dan apa? Buktinya apa? Bukti ialah lautan merah sudah dikeringkan. Iya. Negara-negara lain sudah hancur. Itu bukti Sudah yang diangkat, tidak sudah kelihatan. Itu deh. Dia lihat nggak dengan mata sendiri dikeringkan? Enggak. Tapi itu bukti bahwa pekabaran dua pengintai benar berdasarkan bukti Iya. itu. Makanya dia punya iman. Percaya, kita akan binasakan kamu. Apa buktinya? Itu buktinya. Saya percaya saya akan tolong kamu. Jadi dia menunjukkan iman. Karena iman nggak buta-buta kamu. Nggak bisa buta-buta. Iman nggak ada bukti. Percaya apa? Pokoknya percaya. Apa buktinya? Pokoknya percaya. Itu iman nggak? Mari saya kasih bukti. Saudara-saudara bilang kalau ini iman atau enggak ya? Karena iman orang pikir main percaya buta-buta kan? Saya tanya saudara-saudara, yang saya akan ceritakan ini iman atau tidak? Baik. Seorang hitam Amerika ya, orang hitam ya, orang buta, orang hitam yang buta. Ini pertanyaannya, ini iman nggak ya? Orang hitam yang buta masuk ke dalam ruangan yang gelap, mencari kucing yang warna hitam.
yang tidak ada di dalam ruangan itu. Dan dia bilang, saya akan temukan iman itu. Kucing itu iman nggak? Buta-buta bukan iman. Karena iman adalah bukti yang tidak kelihatan. Harus ada apa? Buktinya. Jadi buktinya apa? At least dengar nyeong. Tapi kalau nggak ada kucingnya, pokoknya pasti ada. Mana buktinya? Walaupun nggak kelihatan, at least nyeong. Itu buktinya. Jadi iman harus ada apa? Bukti, walaupun tidak kelihatan. Terima kasih tambahan Om. Mari kita teruskan. Ibrani 11 ayat 7. Mari kita lihat contoh daripada Noah. Atau Nuh. Bahasa Indonesia. Ibrani 11 ayat 7. Karena iman, maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan. Ini nih, mari kita lihat. Ini iman nggak? Apakah ini iman? Dengan Nuh baru bilang iman kan? Tapi kita buktikan ini iman. Nuh diberikan petunjuk oleh Allah akan sesuatu yang dia tidak lihat. Ini sama dengan Ibrani 11:1 kan? Apa itu iman? Tidak bisa lihat. Apa buktinya? Harus ada bukti ya. Bukti yang tidak bisa dilihat. Yang nggak bisa dilihat itu kamu bikin sesuatu yang kamu nggak pernah lihat. Tapi apa buktinya? Apa buktinya Nuh? Apakah dia pernah lihat bahtera? Pernah lihat air bah? Belum. Jadi itu nggak pernah lihat. Apa buktinya? Bahwa akan ada air bah? Nggak pernah lihat. Apa bukti? Buktinya dia buat bahtera. Itu adalah hasil daripada imannya. Tapi apa bukti bahwa dia mau bikin walaupun nggak pernah lihat? Sebelumnya dia udah pengalaman. Nah, tapi apakah ada pengalaman air bah sebelumnya? Belum. Pengalaman dia sehingga dia buat kalau ada ini berarti yang kali itu maksudnya dalam cerita yang lain, dalam Versi lain. Dari selain, dia sudah pernah mengalaminya. kita maju sedikit. Ya. Buktinya Tuhan bilang akan ada air bah, itu bukti. Nah, enggak? Kalau Tuhan bilang, dia bohong nggak? Kalau Tuhan bilang, bohong nggak? Kalau Tuhan bilang akan ada air bah, apakah itu bukti yang cukup atau perlu yang lain? Belum ada bukti. Tapi kalau Tuhan bilang, itu bukti, Tuhan pernah bohong nggak? Belum. Tidak. Jadi kalau Tuhan bilang sama dengan Pasti. bukti yang paling nyata adalah Tuhan bilang. Dia memang sudah saksikan manusia sudah melakukan kejahatan. Dia ikut terlibat, disaksikan matanya sendiri. Ini harus saya hapuskan. Dia Tuh. ini kepada dia. Memang dia lihat sudah bejat ya. Sudah bejat. Tapi dari mana Dia dia pun tahu juga bahwa percaya harus ini tidak bikin? benar lagi ini. Tuh. Tapi pertanyaannya dari mana kebejatan ini? Artinya harus ada air bah yang nggak pernah terjadi di dunia ini. Tuhan bilang, ada itu lagu, ingat Heritage Singers? God said it, and I believe it. Itu pernah nyanyi? And that's good enough for me. Benar nggak? Tuhan bilang, sudah cukup. Atau perlu bukti lain? Kalau Tuhan bilang, kalau Tuhan bilang, ini, oke, bilanglah saya, ini cuman perumpamaan. Okay? Bilanglah saya dengan Tuhan hari penciptaan bumi. Hari pertama berdiri sampai Tuhan. Ini cuman contoh. Kalau Tuhan bilang, let there be light. Percaya Randy? Akan ada light? Mana buktinya? Ada light. Let there be light. Percaya akan ada light? Aduh, kurang cukup. Waktu let there be light, apa kuasanya? Firman. Jadi buktinya kalau Tuhan bilang sudah cukup, nggak perlu bukti lain. Karena kita harus percaya Pak. Kalau Tuhan bilang pasti jadi nggak perlu. Oh Tuhan bukti lain lagi. No, Tuhan bilang itu bukti. Iman. Coba kita baca Roma 2 Pak. Roma 2 ayat 4. Oh bukan. Roma 10 ayat 17. Roma 10 ayat 17. Roma 10 ayat 17. Roma 10 ayat 17. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Iman karena saya percaya apa? Firman. Kalau Tuhan bilang sama dengan sudah ada. Jadi waktu Nuh
dia tergerak oleh iman karena buktinya adalah Tuhan bilang, walaupun nggak pernah tahu apa itu air bah, Tuhan bilang bikin saja, walaupun tidak masuk akal. Cuma berapa tadi? Roma 10:17. Iman datang dari mendengar firman Tuhan. Jadi firman Tuhanlah bukti bahwa kalau Tuhan bilang pasti akan terjadi walaupun belum pernah terjadi dalam sejarah dunia. Tuhan bilang. Tapi kita selalu ragu-ragu. Nah, itu persoalan kita itu. Makanya kita harus sering diberikan kesempatan oleh Tuhan dalam kehidupan di mana tidak semua jalan dengan mulus. Kalau semuanya mulus, kira-kira kebutuhan akan Tuhan meningkat atau rata-rata aja? Tapi kalau kebutuhan, aduh bagaimana ini? Oh Tuhan tolong. Oh kenapa balik kali sekarang? Oh oke. Jadi kebutuhan akan percaya Tuhan itu lebih tinggi waktu saya sangat membutuhkannya. Waktu ayo bagaimana membayar? Bagaimana? Tuhan tolong. Lalu Tuhan bilang dalam firman Tuhan, apakah saya tidak peduli akan burung? Apakah saya tidak berikan makan kepada burung setiap hari? Dan tiap hari dia nggak pernah pusing dari mana dapatnya makan besok, betul? Iya. Bukankah engkau lebih berharga dari hidup baru? Langsung pikir, aduh nggak ada iman. Jadi Tuhan izinkan kadang-kadang terjadi kepada saya sesuatu yang membuat saya lebih apa? Percayakan firman Tuhan. Karena kalau semuanya rata-rata, kayaknya lupa. Ini Tuhan izinkan. Oke, kita teruskan lagi. Jadi dengan iman, boleh terus lagi, Royce? Ibrani 11 ayat 7. Iya, tolong. Karena iman maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Dan karena iman itu ia menghukum dunia, dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan iman. Kebenaran oleh iman. Jadi saya akan hapus ini. Waktu Nuh, kapan Nuh punya iman disempurnakan? Waktu dia bikin apa? Itu dia punya kebenaran. Dan karena dia buat bahtera, dia menerima kebenaran oleh karena imannya yang didemonstrasikan waktu dia membangun. Jadi righteousness by faith ialah seorang dibenarkan oleh karena penurutannya, dan penurutannya adalah demonstrasi bahwa dia ada iman. Righteousness by faith. Kita teruskan lagi. Mari kita lihat contoh-contoh di Alkitab tentang penurutan yang menghasilkan penyucian. Mari kita ke Lukas 17. Lukas 17 ayat 12, 13 dan 14. Lukas 17, 12 sampai 14. Lukas 17 ayat 12. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Oke, apakah kusta itu lambang dosa? Ya. Oh iya, sangat menyebar kan, sangat menyebar dan sangat jijik. Oke, ada 10 orang kusta. Lalu Mereka tinggal berdiri agak jauh, 13, dan berteriak, Yesus, Guru, kasihanilah kami. oke, sampai situ dulu, Roy. Waktu orang kusta bilang, Tuhan, kasihanilah kami. Kata lain daripada kasihani apa? Sembuhkan. Tuhan, sembuhkan kami. Sembuhkan dari kusta atau ampuni dari dosa. Spiritual understand kan? Kasihanilah kami. Nah, coba kita buka di Imamat 13 ayat 8 dan 9. Biasanya dulu seperti apa itu Ustaz? Imamat 13 ayat 8 dan ayat 9. Imamat 13 ayat 8 dan ayat 9. Imamat 13 ayat 8. Kalau menurut pemeriksaan imam, bintil-bintil itu meluas pada kulit, imam harus menyatakan dia najis. Itu penyakit kusta. 9. Apabila seseorang kena kusta, ia harus dibawa kepada imam. Nah, apakah ini perintah yang diberikan Musa dan diberikan Tuhan kepada Musa? Jadi sekarang Tuhan, kalau ada orang kusta, apa yang dia harus lakukan? Lapor kepada, karena ini perintah Tuhan kan. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau orang kusta mau disembuhkan, kapan dia lapor kalau dia sudah sembuh? Sebelum sembuh atau setelah sembuh? Kalau dia lapor masih kusta, masuk akal.
Dia bilang, buang waktu kan? Kenapa saya lapor masih kusta? Lapor. Jadi sekarang, waktu bilang, Tuhan, kasihanilah kami, sembuhkan dari kusta kami. Kira-kira yang masuk akal, Tuhan sembuhkan dulu baru kirim, atau kirim baru sembuhkan? Yang masuk akal. Kirim sembuhkan atau sembuhkan baru kirim? Masuk akal. Kalau enggak, nah kita lihat iman. Iman in action. Apa perintah Tuhan? Sebelum disembuhkan, apa dia bilang? Ya. Lalu ia memandang mereka dan berkata, pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam. Apakah sudah disembuhkan? Belum. Belum. Jadi, Tuhan kasihanilah kami. Lalu Tuhan bilang apa? Pergi, tunjukkan imam. Yang kekurangan di sini apa? Bukan. Jadi ini masuk akal nggak? Sahabat bilang perintah Tuhan selalu masuk akal lah. Tuh kan? Tuh, kalau saya sebagai orang besar, Tuhan, bukankah harus disembuhkan dulu baru tunjuk? Nanti mereka bilang kamu gila ya. Emangnya kami pikir udah sembuh? Wah, Tuhan suruh. Oh, dia juga nggak masuk akal, betul kan? Tapi perintahnya apa? Pergi tunjukkan. Mari kita lihat. Kalau mereka tidak ada iman, apa jawaban mereka? Sembuhkan dulu, betul? Kalau mereka ada iman, kira-kira, mari kita baca iman mereka. Apa yang terjadi? Dan sementara mereka di tengah jalan, Sementara mereka apa? Pergi, walaupun tidak masuk akal. Sementara pergi, mereka menjadi tahir. oh. Sementara mereka obey, tiba-tiba, weh, loh, kamu juga, waduh, makanya dia bilang pergi. Tuh kan. Jadi apakah Tuhan akan sembuhkan kalau mereka diam-diam? Tuh, sembuhkan dulu. Iman tanpa perbuatan, penurutan. Jadi sekarang pertanyaannya, kapan kita disembuhkan? Di saat saya obey. Di saat saya obey. Jadi jangan tunggu-tunggu disembuhkan baru obey, karena di saat saya obey, saya diam. Karena saya punya iman didemonstrasikan waktu saya. Dan ini perintah siapa? Perintah Tuhan Yesus. Jadi ini firman yang keluar langsung dari mulut Tuhan. Oke, kita lihat. Kebenaran itu ada. Kebenaran itu datang dalam bentuk apa? Berapa bentuk? Coba kita baca Yesaya 8. Kebenaran itu datang dalam berapa bentuk? Jadi kebenaran harus diobey kan? Ini firman yang keluar langsung dari mulut Tuhan harus diobey. Dalam bentuk apa juga firman harus diobey? Yesaya 8. Yesaya 8 ayat 20. Carilah pengajaran dan kesaksian. Siapa yang tidak berbicara sesuai dengan perkataan itu, maka baginya tidak terbit fajar. Apa landasan atau apa fondasi patokan kebenaran? Terang, hukum dan kesaksian. Bahasa Inggris law and testimony. Testimony apa? Buat atau perkataan seorang nabi. Jadi mari kita lihat firman yang harus diobey oleh orang melalui perkataan nabi, yang satu dari Tuhan, sekarang melalui apa? Nabi. Dua-dua menghasilkan pemulihan. Mari kita lihat cerita Naaman, dua raja-raja. Mari kita lihat obey firman Tuhan dan firman Tuhan melalui nabi. Raja-raja 5 mulai ayat 9 dan ayat 10 dan loncat ayat 14. 2 Raja-raja 5, 9, 10, 14 ya. Ayat 9. Kemudian datanglah Naaman dengan kudanya dan keretanya, lalu berhenti di depan pintu rumah Elisa. 10. Elisa menyuruh seorang suruhan kepadanya mengatakan, pergilah mandi 7 kali dalam sungai Yordan. Yang perintahkan ini siapa? Nabi. Apakah saya bisa bilang? Saya hanya mau menurut kalau Tuhan langsung bicara kepada saya. Atau saya pun perlu menurut seorang nabi. Make sure nabi sesuai dengan Tuhan. Makanya ada dua kan, law testimony. Jadi nabi bilang apa? Roy, boleh diulang lagi? Pergilah mandi 7 kali dalam sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih kembali, sehingga engkau menjadi tahir. Ayat 14. Ayat 14. Maka
turunlah ia membenamkan dirinya 7 kali Apa dalam itu? sungai Yordan. Penurutan? Oke. Penurutan firman siapa? Tuhan melalui nabi. Tadi Tuhan langsung, sekarang Tuhan melalui nabi. Jadi waktu dia turut, dan perintahnya berapa kali? 7 kali. Apakah dia bisa bilang, sudah Tuhan, sudah 6 kali. Ini sungai kotor sekali, mengerti dong. Cuma 6 kali saja. Dia dipulihkan. Perintahnya berapa? 7. Kenapa dia tidak dipulihkan 6 kali? Karena instruksinya 7. Harus diturut 100%. Ketika 7 kali dia bangkit, apa bentuk kulitnya? Tolong baca. Sesuai dengan perkataan abdi Allah itu, lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak dan ia menjadi tahir. Seorang bayi. Seorang bayi itu kulitnya, bayi itu apa? Baru proses apa bayi itu? Baru melewati proses apa? Lahir. Jadi dia itu dipulihkan seperti dia dilahirkan. Baik. Jadi dia itu mengalami kelahiran kembali atau apa? Born again. Mari kita lihat born again itu apa. Jadi kita harus obey perintah Tuhan langsung dan perintah Tuhan melalui hukum dan kesaksian. Mari kita lihat orang yang dilahirkan kembali. Apa yang terjadi? Kita buka 1 Petrus 1 ayat 22 dan 23. 1 Petrus 1 ayat 22 dan 23. Orang dilahirkan kembali. 1 Petrus 1 ayat 22. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh Sampai situ. ketaatan. Oh, karena kamu telah menyucikan diri. Apakah ini anak aman? Apakah ini 10 orang kusta? Betul? Coba kita tanpa Roy baca terus, kita isi. Kita isi dia punya kalimat ya. Karena kamu 10 orang kusta, karena kamu Naaman telah menyucikan, telah membersihkan, telah dibersihkan kustamu dengan cara apa? Pentaatan apa? Kebenaran, betul? Kepada kebenaran. Coba kita baca. Karena engkau telah apa, Roy? Menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran. Harus taat? Harus. Kamu disucikan di saat kamu mentaati. Di saat kamu mentaati, kamu dibenarkan. Di saat kamu mentaati, kamu disucikan. Jadi kusta itu melambangkan apa? Dosa. Jadi untuk saya kembali ke Eden tanpa dosa, harus menurut firman Tuhan langsung dan melalui nabinya. Itu proses kembali. Itu proses saya kembali. Harus. Sekarang pertanyaannya ya. Sekarang pertanyaannya. Kalau firman Tuhan bilang A, tuh, ini kita punya challenge. Kalau firman Tuhan bilang A, dan firman Tuhan melalui Nabi bilang A, dan berkali-kali bilang A, bukti, cukup. Terus bilang, oke, saya mau masuk surga. So, saya harus turut kan? Karena dalam proses penurutan saya apa? Disucikan. Kalau saya bilang, oke, siapa lagi yang mau turut ya kalau saya turut? Terus saya turut, karena kayaknya cuma sendiri ini. Dan saya lihat orang lain. Orang lain semua bilang B. Kira-kira yang A benar atau B ya? Well, patokan kalau kita pernah buat A atau mayoritas. Saudara mau ikut mana? It's one thing. Satu hal untuk tahu kebenaran. Pertanyaan berikut, berani ikut? Kalau diolok-olok masih berani. Kalau saya bisa buktikan A, tapi nanti kalau ini saya akan dikucilkan, saya akan dibilang aneh, saya dibilang sesat, saya dibilang ini, bilang itu, masih mau ikut nggak? Fanatik, masih mau ikut? Ikutlah. Betul kan? Ini kita bicara kan? Pertanyaannya, saya mau selamat atau mau senangkan orang lain punya hati? Saya mau selamat atau saya mau please man supaya jangan diolok-olok, tolong dong, jangan olok-olok, saya mau ikut Tuhan kok diolok-olok. Pertanyaannya, satu hal untuk tahu kebenaran, hal yang lain berani ikut dan diolok segala macam saksi dusta, fitnah dan lain-lainnya.
Semua dari A sampai Z keluar masih mau. Pertanyaannya, berapa besar keinginan saudara untuk selamat? Ini, kebesaran keinginan selamat akan dinyatakan dari pilihan saudara. Saya tidak mau menyakiti hati teman saya. Nanti reputasi saya hilang. Nanti jabatan saya hilang. Nanti diolok-olok. Oke Tuhan, saya ikut ini dulu. Nanti kalau sudah lebih aman, baru saya ikut Engkau. Terlambat. Oh, jadi kita belajar bukan hanya untuk tahu kebenaran. Kita belajar untuk mentaati kebenaran, walaupun menentang seluruh dunia. Elia di Gunung Karmel 1 lawan 850 tambah yang lain-lain yang 450. Semua orang di Israel di sebelah utara sana menentang, dan Israel ya Elia cuma berapa? Apa dia bilang, Tuhan, tolong dong dapat saya punya support, nah, cuma sendiri. Kira-kira saya benar nggak ya? Masa sendiri sih? Orang lain dong kasih tunjuk supaya confirm bahwa saya benar. Kalau kamu pikir benar, pusing amat siapa yang setuju sama kamu. Apakah kebenaran itu dikonfirm karena banyak orang atau karena memang benar? Jadi pertanyaannya, betapa besar keinginan saya mau ketemu Tuhan Yesus akan dinyatakan kalau saya mau ikut Dia. Saya akan nyangkal diri, teman, jabatan, posisi, dan lain-lainnya karena saya lebih cinta siapa. Jadi pekabaran di akhir zaman sekedar mengungkapkan kepada siapa kesetiaan saya. Selama ini, oh Tuhan, pasti bilang ikut aku. Waduh, kalau ikut nanti diolok-olok. Oh, rupanya kamu nggak cinta saya. Kalau saya berani ikut Tuhan, kalau saya benar-benar tahu benar, saya akan ikut walaupun sekalipun dilempar dalam lubang besi. Saya akan ikut walaupun masuk dapur api. Ini yang Tuhan cari. Mana umat-umatku yang setia? Sekedar pengakuan nama atau benar-benar mau ikut saya? Ini dia. Dia lagi lihat, mana orang-orang yang ada iman ini? Terlalu banyak pengakuan. Pengakuannya hebat. Label-labelnya hebat. Tapi takut semua. Takut diolok. Sudah, ini tantangan hidup ini kan. Ini kenyataan. Karena nanti waktu Tuhan Yesus datang, lalu baru saya bilang, Tuhan saya mau ikut. Rupanya mereka bukan teman saya mau ikut. Nggak ada hasilnya, jabatan, reputasi, rupanya nggak. Saya mau ikut. Oh, saya mau ikut. Dia bilang, aku tidak mengenal engkau. Jadi pertanyaannya, saya mau selamat kan? Kalau mau selamat, benar-benar mau selamat. Walaupun menderita, dibunuh pun sekalipun, Tuhan Yesus bilang, akulah kebangkitan. Kenapa takut mati? Tuhan Yesus mati. Dan dia nggak perlu mati. Kita yang perlu mati, kalau mati sementara lah. Tapi dibangkitkan dan tidak ada kematian lagi. Jadi kita jangan terlalu fokus di sini. Fokus biar disingkirkan, masuk penjara, menjadi budak. Itu sementara. Yang saya tunggu apa itu? Yang penting ikut. Tuhan jangan hanya berikan pengetahuan, berikan keberanian untuk menurut kemanapun engkau pergi. Ini, kalau mau jadi umat Tuhan, ikut. Saya dulu di dunia, saya bilang saya dulu. Anak dokter Taron, iya, tapi dokter Taron punya anak yang di dunia. Dan saya benar-benar hilang, tapi setiap hari Sabat, mau kita. Dan saya tanya, ini kamu mau selamat gak? Enggak. Enggak. Ngapain dan saya ngapain buang-buang waktu dan saya oh tunggu dulu, saya mau rubah, harus rubah. Kalau saya hilang nggak ada yang mau pusing, setan senang. Oh no, saya mau rubah, Tuhan tolong, saya nggak mau hilang. Tuhan tolong, saya nggak pusing. Orang bilang apa, saya mau selamat, saya nggak mau di luar pintu. Tuhan tolong, aduh terlambat, saya nggak mau, saya mau ikut. Pusing amat, orang marah, pusing amat. Saya kalau benar saya ikut. Saudara-saudara, mau kasih senang orang atau Tuhan? Ini benar nih.
righteousness by faith. Ini dia. Kita teruskan ya, kita teruskan lagi. Sangat penting ini, nggak lama lagi. Jadi selalu yang 4 detik dulu baru impure. Ya. 4 detik dulu baru impure. Nah, pertamanya diampuni impute. Saya punya dosa di impute, tiada apa? Forgiveness impute, lalu impart tidak, jangan berbuat dosa lagi. Lalu karakter Tuhan itu nanti dibilang bukan karakternya, tapi hasil daripada saya punya impart menghasilkan karakter Tuhan, itu righteousness-nya. Itu saya dibocorkan di itu. Anyway, kita teruskan lagi. Oke, kita teruskan lagi. Daniel sudah membuka sedikit. Oke, nggak apa-apa. Tante besok sudah marah. Oh, nanti lihat. Tante bisa lihat dari gue bukan bisa? Nggak mau ya? Nggak ngerti saya juga. Tapi besok saya bisa masuk, saya belajar kayak malam ini. Oke, kita teruskan 1 Petrus 1, 22 dan 23. Oh, boleh orang lagi? 1 Petrus 1 ayat 22. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran. Ayat 23 sekarang. Ingat Naaman disucikan, dimurnikan seperti bayi, ingat? Dilahirkan kembali, mari kita lihat ayat 23. 23. Karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana, Yaitu oleh firman Allah yang firman Tuhan. hidup dan yang kekal. Jadi seorang Naaman, bilanglah dia manusia yang tua, kotor kan? Dia waktu dilahirkan kembali karena dia mentaati firman. Jadi firman Tuhan bilang dia dilahirkan kembali. Ingat Yohanes 3:3 bilang apa? Nikodemus, oh engkau masih pasti kiriman dari Tuhan karena cuma yang dikirim Tuhan bisa melakukan hal ini. Lalu Tuhan Yesus bilang apa? Nikodemus, kalau kamu tidak dilahirkan kembali, kamu tidak akan masuk dalam kerajaan apa? Surga. Tapi dilahirkan kembali oleh firman Tuhan, artinya dengan kata lain Tuhan Yesus bilang, Nikodemus, kamu tidak akan masuk kerajaan surga kalau kamu tidak mentaati firman Tuhan. Sama dengan dia apa? Jadi kuncinya, kalau firman Tuhan bilang ini dan saya nggak mau ikut, saya tidak akan masuk ke dalam kerajaan apa? Sangat simple, sangat simple, simple sekali. Simple tapi ngeri ya. Ini Berat gitu. berat. Betul. Tapi Tuhan Yesus bilang, Matius 11 ayat berapa? 28 dia bilang, mari datang, berikan berat-beratmu, aku akan pikul, aku akan memberikan kelegaan. Jadi tante, bawa ke Tuhan Yesus, dia yang akan jadi lebih pikul. Yuk, sama-sama di yuk. Oke, kita teruskan. Oke, 1 Yohanes 3:6-9. Apa yang terjadi kalau di saat sekarang sana? Ingat, kita kembali harus sudah tinggalkan apa? Nah, sekarang pertanyaan, waktu seorang dilahirkan kembali prosesnya turut firman Tuhan kan? Langsung atau nabi kan? Waktu dia turut, sekarang waktu dia turut, kata lain daripada turut apa? Langgar. Taat. Oh, nah, kata lain, bukan kata lain. Kata lain daripada menurut apa? Langgar. Sekarang pertanyaannya. Lawan kata. Oh, betul, salah. Terbalik. Kata lain, aduh, kata lain adalah sinonim ya. Kalau lain, kalau apa? Lawan kata, antonym. Aduh, masih belajar bahasa Indonesia lagi. Kata lawan daripada Lawan kata. menurut, Lawan kata. lawan kata. Iya. Bahasa Indonesia saya. Lawan kata daripada menurut apa? Melanggar. Melanggar. Jadi kalau saya melanggar, definisi 1 Yohanes 3:4 apa? Melanggar itu adalah dosa. Jadi kalau saya menurut, itu berdosa nggak? Enggak, karena setiap saya menurut, saya tidak melanggar. Dan melanggar itu apa? Dosa. Jadi kalau orang dilahirkan kembali karena dia menurut, dia berdosa. Nah, berdosa nggak? Kalau dia dilahirkan kembali dengan mentaati firman Tuhan, setiap firman dia taati. Pertanyaan, maksudnya dilahirkan kembali ini pikiran saya Nah, ini. baptisan. Baptisan simbol. Baptisan adalah simbol dari pekerjaan Tuhan yang bekerja di dalam firman Tuhan. Karena tadi 1 Petrus 1:23 dibilang, kamu dilahirkan kembali bukan oleh benih yang fana, tetapi benih yang tidak fana, yaitu firman Tuhan. Jadi firman Tuhan yang saya turuti seperti Naaman, dia dipulihkan seperti orang yang dilahirkan. Jadi firman setiap Tuhan. kita menurut, dilahirkan kembali. Menurut lagi dilahirkan kembali. Nah, prosesnya
bayi, tambah lama, tambah Dewasa. tapi mulainya apa? Baik. Jadi apakah menurutnya cuma perintah pertama? Kalau mau tinggal baik terus nggak apa-apa. Tapi harus apa? Tetap bertumbuh. Apakah Tuhan bilang turut? Oke. Apakah saya cuma satu langkah dari Eden atau beribu-ribu langkah? Artinya menurutnya berapa? Banyak. Kalau cuma satu langkah, turut aja satu kali. Jadi prosesnya apa? Lama, turut terus. Ingat istri Lot, dia turutnya berapa langkah? 50%. Cukup? Cukup. Artinya turut, tambah lama, tambah murni sampai masuk tanah. Ya. Jadi di saat saya menurut, saya berdosa nggak tante? Mari kita lihat buktinya. 1 Yohanes 3 ayat 6 dan 9. 1 Yohanes 3 ayat 6 dan 9. 1 Yohanes 3 ayat 6. Dan 9. Ya. Karena itu setiap orang yang tetap berada di dalam Dia tidak berbuat dosa lagi. Sekarang saya tanya. Untuk dia berada di dalam saya itu apa? Siapa berada di dalam saya? Yesus. Tapi Tuhan Yesus dalam bentuk apa di dalam saya? Firman. Roh Kudus, tapi dalam bentuk firman. Karena Yohanes 1:1 bilang, pada mulanya adalah firman, firman itu dengan Allah, firman itu Allah, dan firman menjadi manusia. Artinya Tuhan Yesus berdiam dalam saya dalam bentuk firman. Lalu kalau dia dalam firman saya taati, saya bisa berdosa? Tidak. Baca lagi. Ulang lagi Roy ayat 6. Karena itu setiap orang yang tetap berada di dalam Dia tidak berbuat dosa lagi. Setiap orang yang tetap berbuat dosa tidak melihat dan tidak mengenal Dia. Nah, ayat 9. Setiap orang yang lahir dari Allah Lahir kembali kan? Lahir oleh firman yang ditaati. Sekarang firmannya di dalam saya dan saya tetap mentaatinya. Barang siapa yang lahir daripada Allah, apa yang terjadi? tidak berbuat dosa lagi. Kenapa? Sebab benih ilahi tetap Benih itu apa? ada Firman di dalam Tuhan Dia. selalu tetap di dalam. Kenapa selalu di dalam? Karena selalu saya ikut. Bagaimana benih dimuntahkan waktu saya tidak apa? Ikut firman Tuhan. Karena firman Tuhan di dalam hanya berdiam kalau saya turut. Kalau saya tidak turut, apa yang terjadi? Saya tidak setuju, saya muntahkan. Tuh. Jadi di saat firman Tuhan masuk, saya ikut, saya melakukan dosa. Tapi itu baru apa? Langkah pertama, Tuhan Yesus bilang, go and sin no more. Itu proses. Okay. Jadi seorang dilahirkan kembali tidak bisa melakukan dosa kecuali dia melanggar atau dia menolak firman Tuhan. Oke, kita teruskan lagi. Ayat berikutnya. Mari kita baca. Apa itu maksudnya firman Tuhan berdiam dalam dia? Yohanes 15 ayat 3 sampai 5. Yohanes 15 ayat 3, 4, dan 5. Yohanes 15 ayat 3. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan Itu kan? kepadamu. Bersih karena firman kan? Ya. Ayat 4. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Tapi yang tinggal apa? Firman kan? Yang membersihkan. Oke, terus lagi. Sama seperti Ayat 5, Roy. ayat 5. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Artinya firman Tuhan yang berdiam dalam hati kalau ditaati menghasilkan buah. Tanpa firman Tuhan di dalam hati tidak bisa menghasilkan pemurnian. Jadi kuncinya firman Tuhan berdiam, lalu saya ikut. Dan firman Tuhan, Alkitab dan membuat. Oke. Sekarang kita lihat kuasa untuk menurut itu saya punya kuasa atau Tuhan punya kuasa? Waktu Tuhan bilang lakukan, lalu saya mau lakukan. Apakah itu kuasa saya sendiri atau Tuhan punya? Nah, kita lihat. Tuh. Kita baca Kisah 15 ayat 11. Dan kuasa itu namanya apa? Kuasa untuk menurut itu yang diberikan itu namanya apa? Bahasa Alkitab. Kisah 15 ayat 11. Sebaliknya, kita percaya bahwa oleh kasih karunia Tuhan Yesus Kristus kita akan beroleh keselamatan sama seperti mereka juga. Bahasa Inggrisnya, we believe that through the grace we shall be saved. Artinya saya diselamatkan melalui grace. Apa itu grace? Tuh, apa itu grace? Jadi proses penyelamatan melalui grace. Apa itu grace?
2 Korintus 12 ayat 9. Apa itu grace? Yang menyanggupkan saya untuk menurut, karena saya tidak ada kuasa untuk menurut di dalam saya. Apa itu grace? Yang menyanggupkan saya untuk menurut. Jadi sekarang kita fase lain. Selamatkan menurut, tapi kuasa untuk menurutnya namanya apa, David? Grace. Kata lain grace apa? 2 Korintus 12 ayat 9. 2 Korintus 12 ayat 9. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Kalau bahasa Inggrisnya, grace, kuasa yang menyelamatkan adalah strength, kekuatan adalah kuasa, power. Jadi kuasa Tuhan yang diberikan menyanggupkan saya untuk menurut. Namanya grace, strength, atau power. Mari kita lihat. Tolong sekarang baca bahasa Inggrisnya ya. Tolong baca bahasa Inggrisnya. Mari kita lihat Filipi 4 ayat 13. Ingat kata lain daripada grace apa? Strength. Atau power. Filipi 4 ayat 13. 13. Filipi 4 ayat 13. I can do all things through Christ which strengthened me. Strength. Saya bisa melakukan segala hal melalui Kristus yang memberi kekuatan untuk melakukannya. Bukan? Semua hal saya bisa lakukan dalam penurutan melalui kuasa Tuhan, bukan kuasa saya. Jadi, apakah saya usaha untuk selamat sendiri nih? Tidak. Enggak. Saya punya usaha diberikan kuasa dari mana? Tuhan. Dan kuasa itu saya hidupkan menghasilkan penurutan. Jadi bagian saya apa? Penurutan. Nurut, tapi semuanya dari mana? Kuasa Tuhan. Semuanya dari Tuhan. Bagian saya buka Alkitab. Karena waktu Tuhan saya malas sekali baca Alkitab. Tuhan berikan kerinduan kuasa untuk baca Alkitab. Kalau Tuhan tiba-tiba Alkitabnya melayang di sini. Wow, dia buka. Wow, dia baca. Wow, dia tiba-tiba bertobat. Wow, nggak bikin apa-apa. Itu saya punya bagian apa? Ambil Alkitab. Itu Tuhan atau saya? Tapi kuasanya siapa? Tuhan dulu. Oh, alergi. Sekarang, ini semua kuasa Tuhan. Tapi saya punya bagian apa? Ambil. Ini bagian ini saya punya obedience. Saya punya bagian buka. Ini bagian saya. Saya punya bagian baca dan turut. Itu saya punya bagian. Tapi kuasanya siapa? Jadi jangan salah mengerti. Kuasa untuk menghasilkan penurutan saya punya dengan kuasa yang diberikan untuk menurut. Beda. Jadi yang satu ini work yang menghasilkan fruit dengan firman Tuhan. Jadi firman Tuhan datang lalu saya kerja sendiri dengan saya waktu dengar firman Tuhan, Tuhan berikan dia punya apa? Grace. Dan saya percaya grace-nya, percaya dan saya praktekkan grace-nya dalam apa? Work. Beda. Work ini dengan work ini beda. Ini saya punya kuasa, ini Tuhan punya kuasa. Dan banyak orang salah mengerti, nggak usah bekerja lagi, nggak usah. Semuanya bisa, karena mereka pikirnya ini. Semua Tuhan sudah bikin, karena mereka pikir ini. Padahal maksud Paulus ini. Nggak perlu menurut lagi. Nggak perlu menurut. Karena bukan perbuatan kita. No, maksud kamu ini. Maksud Paulus ini. Beda kan? Beda sekali. Kita teruskan lagi. Mari kita teruskan. Saya dapat melakukan segala hal melalui Kristus yang memberi kekuatan. Grace. Oke, mari kita lihat. Roma 1:16. Jadi kata lain daripada grace, Filipi 4 ayat 13. Grace adalah apa? Strength. Mari kita lihat, grace adalah power. Roma 1:16. Grace adalah strength. Grace pun adalah power. Roma 1:16. Roma 1 ayat 16 bahasa Indonesia. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Jadi grace adalah strength atau power. Dan grace di Roma apa? Injil. Jadi
Grace adalah strength atau power yang menyanggupan saya untuk percaya. Apa? Obey. Dulu kan ini dia. Grace sama dengan strength, grace sama dengan power. Oke, kita terus. Sekarang saya tanya. Ingat pertanyaan saya tadi? Ingat pertanyaan saya, apakah Tuhan berikan karakternya? Atau Tuhan berikan kemampuan untuk menghasilkan karakternya? Yang mana? Pertama atau kedua? Kedua. Aha, langsung kelihatan. Karena kalau Tuhan kasih karakternya, saya perlu bikin apa? Tidur aja. Percaya, bangun. Wah, benci dosa. Harus apa? Harus baca Alkitab. Praktekkan. Langsung apa? Kayaknya firman Tuhan indah sekali. Bagaimana saya mau memakukan dia lagi? Masa saya mau pakukan dia begitu cinta sama saya? Ini dosa saya. Ini waktu praktekkan kan? Dan ini apa? Impart, kuasanya impart. Dan waktu digoda langsung jatuh. Sekarang Tuhan berikan kuasa. Pas goda, gunakan kuasa Tuhan. Saya mau gunakan kuasa Tuhan. Percaya yang sudah ada walaupun nggak kelihatan. Enggak. Kok bisa bilang kan? Waduh. Itu apa? Grace diberikan kuasa. Dan tambah lama. Tambah benci. Ingat itu lagu? Turn your eyes upon Jesus kan? Turn your eyes upon Jesus and look full in His wonderful face. And then setelah saya bertatapan, saya melihat wajah Tuhan Yesus tiap saat, and the things of this earth, hal-hal duniawi tiba-tiba hilang keinginan saya. Lebih lihat Tuhan Yesus, lebih bergumul jalan dengan Tuhan Yesus, dikasih kuasa untuk benci dosa, lama-lama hal dunia apa? Tapi kalau mau berusaha sendiri, saya nggak mau ini. Dengan kuasa sendiri, dalam 5 hari mungkin bisa. Hari ke-6, balas dendam. Balas dendam. Karena apa? Hatinya belum berubah. Kuasa Tuhan untuk menciptakan hati yang baru, tapi harus ada kerja sama. Saya harus buka Alkitab, saya harus praktekkan, tapi semua kuasa sama. Lalu ujung-ujungnya saya terima apa? Saya menghasilkan apa? Karakter Tuhan, itu righteousness yang diberikan melalui iman yang saya demonstrasikan dalam Jadi kuasa karakter itu adalah persis karakter Kristus, tapi yang hasilkan siapa? Saya, tapi kuasa siapa? Jadi Tuhan nggak kasih, nih karakter saya. Enak sekali. Kalau perlu dibeli lah. Nah kan, saya harus apa? Obey. Righteousness by faith. Udah ngerti itu righteousness by faith? Righteousness, karakter Tuhan yang dihasilkan oleh penurutan oleh kuasa Tuhan. Bukti bahwa saya percaya karena saya demonstrasikan dalam kehidupan saya. Oke, sedikit lagi ayat karena itu yang penting. Mari kita lihat Kisah 15 ayat 11. Kita sudah sih kita bilang lagi. Kisah 15 ayat 11. Tadi itu ya, kuasa Iya, Tuhan. kita ulang. Kisah 15 ayat 11. Sebaliknya, kita percaya bahwa oleh kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kita akan beroleh keselamatan sama seperti mereka juga. Oke. Jadi grace itu kuasa Tuhan yang menghasilkan apa? Keselamatan. Nah, 2 ayat lagi. Titus 2 ayat 11. Titus 2 ayat 11. Tolong bahasa Inggrisnya karena kita mau kata grace. Titus 2 ayat 11. Titus 2 ayat 11. Titus 2 ayat 11. For the grace of God that bring salvation hath appeared to all men. Nah, grace of God menghasilkan salvation. Grace of God, kuasa Tuhan menghasilkan keselamatan. Ingat Tuhan Yesus Yohanes 13. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believe. Tapi believe-nya itu apa? Apa believe? Believe artinya barang siapa yang percaya dan mendemonstrasikan kepercayaannya dalam penurutannya, tidak perlu binasa tetapi memperoleh hidup yang itu adanya berikan. Dan kuasanya untuk menurut adalah grace yang diberikan, tidak di apa? Mari kita buktikan Efesus 2:8 dan 9. Tidak dibeli, satu pemberian. Grace, kuasa itu pemberian.
Jadi pemberian itu, sekarang saya tanya, sebelum kita baca, apakah keselamatan itu yang diberikan? Ya atau tidak? Diberikan. Pikir baik-baik. Apakah keselamatan diberikan? Diberikan. Berikan. Oh, tunggu dulu. Yang diberikan keselamatan atau kuasa yang menghasilkan keselamatan? Kuasa. Karena kalau keselamatan diberikan, ya udah diam-diam aja. Yang diberikan kuasa yang menghasilkan. Efesus 2:8. Mari kita baca. Efesus 2:8. Kita akan baca. Ini ayat dong. Ini baca. Mari kita baca. Siapa yang mulai? Oh, Jacqueline dari Florida. Oke. Mari kita baca Efesus 8. Efesus 2 ayat 8. Sebab karena kasih Ah, karunia oke. kamu diselamatkan. Oke, sampai situ dulu, oleh Tuhan. Roy. Karena by grace, oke? Mari kita bahas ini ayat. By grace. Grace itu apa? Power atau strength. By grace. Dengan kuasa Tuhan. Melalui kuasa Tuhan. Melalui kekuatan Tuhan. By grace. Atau by strength. Atau by the power of Christ. The power of Christ itu digunakan untuk apa? Untuk obey kan? Untuk obey. Saya gunakan untuk apa? Obey. By the grace of God, kuasa untuk menurut, you are saved. Jadi yang diberikan save atau grace-nya? Grace. By grace you are saved through faith. Via faith. Faith-nya apa? Percaya yang saya demonstrasikan dalam penurutan dengan kuasa grace. Jadi yang diberikan bukan keselamatan. Memang Tuhan berikan keselamatan, tapi keselamatan itu diperoleh setelah saya mendemonstrasikan kepercayaan saya. Dan demonstrasi itu dengan kuasa Tuhan. Jadi sudah berkata Kan? karena kata di dalam bahasa Inggris anugerah itu seolah-olah diberikan. Ah, coba-coba kan. Pengertian anugerah itu yaitu kekuatan. Itulah yang diberikan. Gereja lain itulah sekarang gereja-gereja lain tidak perlu mengerti Alkitab. Betul. Kita selamatkan karena kasih karunia, Ya, itu. bukan karena perbuatan. Jangan ada yang Itu bahaya, memegahkan kan? diri. Jangan ada yang menemukan ini yang senjata mereka sekarang. Betul. Maka mereka tidak mau diajar. Kita selamat karena kasih karunia. Udah cukup kan? Jadi sekali selamat seterusnya. Itu ya. Jadi sekali selamat terus. Ya. Padahal Karena pemberian kok selamat. Dan ini sudah menyusup langsung di gereja kita. Udah sangat dalam. Padahal saya juga ingat ini, dia juga bilang begitu, kamu diselamatkan karena Tuhan, bukan karena perbuatan. Jangan ada yang berbuatan. Tapi dia dikatakan pintu 12, kerjakan keselamatan. Betul. Di dalam buku Titus kepada Timotius kan, bertanding Titus 12. dalam iman, ribut hidup kita. Dia bekerja juga, bukan hanya begitu aja. Salah Dia pengertian yang kata bilang orang. bicara di sini, dia juga bicara kepada Timotius, dan juga kepada diri juga. Jadi contohnya Bukan Om, hanya satu ayat. contohnya begini ya. Orang masuk dalam jurang. Sorry, lagi Jackie. Halo Jackie, kita teruskan ya. Jadi Jackie dari Florida, kita punya saudara. Kalian tahu Jackie. Jadi orang masuk jurang Om. Lalu masuk jurang, dia sudah lama. Sekarang dia mau diselamatkan oleh kekuatan kan? Apakah dia ada kekuatan sendiri untuk menyelamatkan? Enggak. Sekarang yang dia perlu selamat, tapi keselamatan dia harus apa? Keluar. Yang dia butuhkan kuasa untuk keluar, tapi apakah kuasa itu harus dia praktekkan? Gunakan dalam hidupnya. Jadi dia dikasih kuasa, dia harus apa? Naik sendiri kuasanya, tapi kuasa tenaganya pemberian. Dia harus terima dan dia harus gunakan kuasa itu untuk apa? Naik. Apakah dia tolong? Oke, tiba-tiba udah di atas. Percaya bisa ditolong, percaya. Kamu selamat, tiba-tiba di atas. Di luar jurang enggak. Dia harus apa? Naik, tapi kuasanya dia itu grace. Grace adalah kuasa yang menyanggupkan dia untuk kalau dia terima kuasa tapi dia nggak naik apa? No works. Ini grace. Jadi kita lihat grace salah gunakan ini. Oh, grace adalah sudah Tuhan sudah selamatkan. Kita kasih contoh. Contoh yang agak lucu tapi benar. Ada perdebatan antara dua pendatang. Satu bilang grace sudah cukup. No, grace harus ada perbuatan. Oh, sudah cukup. Yang bilang sudah cukup, bilang nggak perlu perbuatan. Yang belum cukup,
harus ada perbuatan. Bilang, oke. Jadi kamu percaya bahwa Tuhan sudah menghasilkan karakter sempurna di mana engkau tidak perlu karakter itu karena Tuhan sudah buat karakter untuk kamu. Betul? Betul, betul. Dan Tuhan pun sudah mati untuk kamu kan? Oleh sebab itu kamu pun tidak perlu mati kan? Betul. Tuhan pun sudah bangkit untuk kamu di mana kamu tidak perlu bangkit lagi karena tidak perlu mati. Betul? Betul. Jadi kamu nggak perlu bikin apa-apa kan? Betul. Sekarang Tuhan di mana? Surga. Surga. Oke, dia pun sudah masuk surga untuk kamu. Kamu pun tidak perlu masuk surga. Betul itu? Dia bilang, oh enggak, loh katanya sudah nggak perlu lagi. Artinya harus apa? Biasa. Tapi mau surganya tanpa apa? Saya mau selamat tapi nggak mau tarik. Loh. Tolong naikin sini, nggak bisa. Saya kasih tenaganya. Pokoknya saya mau di sana, nggak mau tahu. Nggak bisa. Jadi grace itu apa? Kuasa yang menyanggupi untuk saya menurut. Dan hasil penurutan keselamatan. Righteousness oleh iman yang didemonstrasikan oleh penurutan oleh kuasa Tuhan. Kita kutip Roh Nubuat terakhir ya. Roh Nubuat punya kutipan terakhir. Ada yang bilang di mana apanya? Didapatnya di My Life Today. Ini comparison, devotional comparison. Ya. My Life Today halaman 100. Devotional. There is but one power. Cuma ada satu power. Ini power. Grace, ya? Strength. Cuma ada satu kuasa, power. Yang bisa membuat orang itu conform. Jadi menyerupai Kristus. Cuma ada satu kuasa yang bisa membuat dia menyerupai Kristus karakter. Righteousness kan? Cuma ada satu kuasa. Yang bisa membuat dia teguh dan tetap berdiri. Kuasa itu namanya grace. Kita bahasa Inggris. There is but one power that can bring into conformity to the likeness of Christ. Cuma ada satu kuasa yang bisa buat saya seperti Kristus. That can make us steadfast and keep us constant. Berdiri teguh terus. It is the grace of God. Kuasa Tuhan yang menyangkutkan saya. That comes to us, yang datang kepada kita through obedience to the law of God. Harus obey. Tapi obeynya dengan kuasa apa? Jadi kasih karunia Tuhan sudah, Tuhan punya baik hati, dia kasih selamat. Ya, dia selamat dengan memberikan kuasa untuk kita menghasilkan righteousness by faith. Karakter Tuhan Yesus kita bisa peroleh dengan penurutan, dan di saat saya menurut, saya disucikan pelan-pelan. Setiap noda dihapus pelan-pelan sampai tidak ada noda. Sekarang saya punya karakter sama dengan karakter Yesus. Tapi kuasa yang menghasilkan karakter Tuhan Yesus dengan selalu menolak kuasa setan diberikan kepada saya, dan saya pun memperoleh karakter yang sama. Sama-sama menghasilkannya dengan tidak berdosa, saya pun mendapat karakternya tanpa berdosa. Karena waktu setan bilang, tidak ada keturunan Adam dan Hawa yang bisa menurut hukum Tuhan. Tuhan bilang, tunggu dulu. Saya akan buktikan kamu salah, saya akan kasih kuasanya. Kalau saja umat saya percaya bahwa mereka sanggup, sebagaimana saya sebagai manusia sanggup, mereka pun bisa memiliki karakter saya. Jadi sekarang yang setan tidak mau kita percaya apa? Nggak bisa. Nanti Tuhan Yesus datang tiba-tiba di apa? Itu menjawab setan punya tuduhan nggak? Kalau diubahkan, dia bilang, Tuhan, saya juga mau diubahkan karena saya mau masuk surga. Betul? Saya juga diubahkan. Tuhan tiba-tiba bikin saya benci dosa. Kalau saya begitu juga, Tuhan tiba-tiba benci dosa, tiba-tiba karat-karat. Setan bilang, saya juga dong. Tapi kalau harus percaya menurut firman Tuhan, setan mau nggak? Nggak mau. Kita mau nggak? Walaupun nggak tahu ujung-ujungnya 2 Timotius 13, apa ujungnya? Terakhir. Kalau kita menurut, kalau kita tambah lama tambah menyerupai karakter Kristus, apa ujung-ujungnya? 2 Timotius 3 ayat 12. Apa ujung-ujungnya? Pertanyaannya, mau ini? Mau? 2 Timotius 3:12 mau? Kita baca. Memang setiap orang yang mau hidup beribadah Beribadah itu dalam artinya Yesus. apa? Suci dan mau menyerupai Kristus kan? Memang semua orang yang mau hidup menurut Tuhan. Mungkin kadang-kadang sekali-sekali bulan purnama atau akan akan mengalami menderita aniaya. mau ikut Tuhan Yesus.
Ada satu jaminan. Ada dua jaminan. Dua jaminan. Kalau ikut Tuhan Yesus akan dianiaya. Dan jaminan berikut, kalau ikut Tuhan Yesus akan masuk surga. Tetapi harus melewati aniaya. Masih mau ikut orang? Kenapa tidak? Betul? Kenapa tidak? Kalau kita sudah menyendiri ke puncak gunung sana sih dianiaya apa enggak sih? Kalau kita menyendiri, apakah kita tidak? Jadi udah Apakah kita sembunyi di bawah sampai Tuhan Yesus datang, atau kita ada Injil yang kita harus kabarkan seperti ini? Memang tinggal situ untuk segar segala macam. Tapi apakah kita ada pekabaran untuk mengamalkan dunia akan Tuhan Yesus akan datang? Itu waktu kita kabar. Jadi kita untuk konsep country living itu bukan lari dan sembunyi. Lalu diam-diam, oh Tuhan datang, loh. Kamu saya kasih terang untuk menjadi terang dunia. Kenapa disembunyiin di bawah gantang dalam goa? Oh, country living supaya hidup segar, nggak bergantung sama tanaman ini, bisa ini sendiri. Itu, tapi harus apa? Kabarkan, karena kamu adalah terang dunia dan sembunyilah terang dunia dalam goa. Enggak, harus kabarkan seperti Enok. Masuk, lalu bilang, saya mau ikut kamu, mari belajar. Habis itu datang lagi. Dan dia datang, dan dia saat dia lihat mau kontaminasi, dia langsung bilang. Setiap saat kontaminasi sudah ada kemungkinan, dia bilang, prinsipnya itu. Jadi country living bukan tempat pelarian. Country living hidup sehat, lebih dekat dengan Tuhan. Ada apa kabaran yang bikin orang akan menganiaya, itu nggak bisa. Ada pertanyaan. Ada pertanyaan. Apakah manusia bisa hidup sempurna 100%? Oke, sekarang pertanyaan. Apakah kuasa Tuhan? Oke. Ini jawabannya ya. Ini jawabannya. Coba kita buka Filipi 4:13. Filipi 4:13. Oh, apa Filipi 4:13 bilang? Oke, sebelum Filipi 4:13, mari kita buka Matius 5:48. Matius 5:48. Jadilah engkau sempurna dan standar kesempurnaan sebagaimana Bapakku pun sempurna. Oke, standarnya sudah ada kan? Perintah ada, standar ada. Perintah sempurna. Oke, sempurna itu seperti apa? Seperti Bapakku di surga. Oke. Jadi waktu Tuhan bilang, jadilah sempurna seperti Bapakku. Lalu dia bilang, tapi untuk kalian manusia, saya nggak maksudnya itu. Saya mengerti kamu nggak bisa. Apakah itu firman Tuhan? Jadi apa maksudnya ayat manusia tidak ada yang sempurna? Mulanya gini. Apakah kita semua sudah berdosa? Sudah. Dengan kata lain, kalau kita dipersamakan dengan mobil, kita semua sudah kotor penuh dengan minggu. Artinya semua harus masuk car wash, betul? Waktu Tuhan bilang, tidak ada yang sempurna, betul? Betul. Dia sedang bilang, semua perlu car wash. Nah, pas masuk car wash, keluarnya bersih atau kotor? Jadi apakah Tuhan bilang, datang kepadaku, waktu kamu keluar masih kotor-kotor? Atau dia harapkan saya menjadi bersih? Jadi bilang, tidak ada yang sempurna, betul? Untuk menunjukkan bahwa, oh saya nggak perlu ke car wash, saya bersih. No, tidak ada yang sempurna. Tetapi, Filipi 4:13, semua hal sanggup dilakukan dengan melalui Kristus yang menyanggupkan dengan kuasanya. Segala hal itu 100% atau 99%. Termasuk perintah Tuhan, jadilah sempurna sebagaimana Bapakku pun sempurna. Jadi kuncinya apa? Percaya karena Tuhan bilang. Ingat, pergi ke imam-imam, betul? Mulai ragu-ragu. Bisa nggak ya? Karena masa kotor begini bisa? Ini busuk, jarinya udah nggak ada. Udah ini, hidungnya juga nggak ada telinga. Masa sih bisa? Kuncinya apa? Dia bilang, saya apa? Nggak pusing. Dengar juga, apa dia bilang? Pergi. Kaki sudah bolong. Nggak bisa sempurna. Pergi. Lalu Tuhan, sering Tuhan bilang sembuhkan. Lalu dia bilang, imanmu yang membuat engkau. Jadi pertanyaannya, bisa nggak ya sempurna? Tergantung. Kalau saya pikir saya bisa dengan kuasa Tuhan, saya bisa. Di saat saya meragukan, itu bukti nanti saya tidak bisa. Karena gaya saya pikir menentukan hasilnya. Saya punya sikap menentukan outcome. Tuhan saya percaya. Dan ini kita tutup dengan ini. Ingat waktu Tuhan turun dari bukit transfigurasi, Peter, James, John, dan Tuhan Yesus 4-4. Waktu Elia dan Musa waktu turun, dia punya murid-muridnya. Tuhan, kami mau mengusir setan, tapi dia nggak mau dengar.
Ingat itu cerita? Iya, iya. Lalu orang yang bapaknya, anaknya kerasukan setan, dia bilang, Tuhan bagaimana anak saya? Lalu Tuhan bilang, kamu percaya? Dia bilang, Tuhan, saya percaya. Lalu dia bilang, bahasa Inggris ya, believe, I believe. Betul, believe. Iya. Tapi dia bilang ini, help thou mine unbelief. Tuhan saya percaya, tolong ketidakpercayaan saya. Dan Nyonya White bilang, orang yang berseru seperti itu tidak akan pernah ditolak Tuhan. Jadi Tuhan, kayak- saya percaya bisa sempurna. Tolong ketidakpercayaan saya. Saya tidak percaya, tapi tolong supaya saya percaya. Jadi jangan nggak percaya. No, tolong saya nggak percaya Tuhan, saya nggak masuk akal. Tapi tolong supaya saya. Semua doa itu tidak akan ditolak Tuhan. Tergantung dari apa? Ada lagi ayatnya Yohanes 19 saya bilang. Ya. Kalau kita satu, kalau ranting itu nempel sama pohon pasti sempurna. Lepas, kering. Nah, Itu. Filipi 4:13 semua bisa. Tanpa Tanpa dia tidak bisa. dia tidak bisa. Dengan dia tidak ada yang. Itu ada kuasa itu. Jadi yang paling penting kuasa Tuhan untuk menciptakan bumi dari nol pun bisa menghasilkan hati yang. Saya percaya Tuhan bisa melakukan penciptaannya, percaya. Kuasa itu pun bisa menciptakan hati yang. Jadi kalau saya tidak percaya bahwa Tuhan bisa menciptakan hati yang baru, artinya saya percaya evolusi. Betul? Karena saya nggak percaya dia bisa ciptakan. Karena kuasa yang menciptakan pun menciptakan apa. Jadi bisa saja saya percaya evolusi tanpa mengaku. Karena saya dia tidak bisa diciptakan, artinya dia punya kuasa tidak bisa menciptakan. Baik. Jadi terima kasih lagi Tante sekali lagi. Mudah-mudahan iman kita dipertumbuh. Marilah kita bagi-bagi dan kita tinggikan Tuhan kita yang sudah mati. Tinggikan kuasanya yang sanggup. Jangan izinkan setan meragukan. Nggak bisa, lihat kiri kanan. Siapa yang bisa? Bilang sama setan, tunggu tanggal main. Mana yang bisa? Tunggu tanggal main. Tuhan sedang bekerja dalam saya. Tunggu tanggal main. Kapan? Tunggu. Sabar. Satu saat. Di saat saya tetap bekerja sama Tuhan, dia akan menghasilkan hati yang baru. Di mana kebencian, dosa sudah menjadi sempurna. Tunggu. Oke, mari kita sama-sama bertelut dan berdoa.